penting sekali. Kenapa? Karena kita mesti memiliki sebuah pola pikir ya, sebuah guidance gitu ya. Karena kenapa teman-teman? Karena kalau misalkan kita tidak memiliki guidance yang baik, maka kita akan cari guidance itu dari apa yang kita terima dari visual mata kita, dari media, ataupun apa yang kita dengar, ataupun apa yang yang kita lihat, kita rasakan. Nah, tapi kalau misalkan memang guidance-nya itu adalah guidance yang baik, tentu akan menjadi baik. Tapi kalau misalkan guidance-nya tidak baik, maka kita akan menjadikan itu akan masuk ke dalam relung hati kita dan kemudian menjadi kebiasaan kita dan akhirnya menjadi kebiasaan kita. Dan teman-teman sekalian, ini adalah guidance yang memang dibentuk oleh salah seorang syekh dari Mesir dan Syekh Hasan Al-Banna ya. Dan ini merupakan guidance yang sangat baik buat kita supaya menjadi generasi yang tangguh, yaitu kita harus memiliki karakter ini, 10 karakter muslim yang tangguh. Baik teman-teman sekalian, kurang lebih gambarannya ini kita ada 10 karakter yang perlu kita bentuk kepada diri kita teman-teman supaya kita menjadi muslim yang tangguh. Jadi ini luar biasa, ilmunya sangat banyak sekali. Mudah-mudahan kalau misalkan nanti ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan, kalau mau dicatat boleh atau nanti kakak kirimkan slide-nya. Baik teman-teman sekalian, Syekh Hasan Al-Banna telah menyampaikan bahwa untuk menjadi muslim yang baik itu ya, paling tidak kita harus memiliki 10 karakter, teman-teman. Dan karakter itu apa saja? Yang pertama adalah akidah yang lurus. Dan ini urutan-urutan ini bukan dibuat semata-mata berdasarkan ini dia ya, tapi berdasarkan perenungan terhadap bagaimana generasi terbaik, yaitu adalah generasinya Rasulullah dan para sahabat, di mana disampaikan oleh Allah sendiri, kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah sendiri yang sudah menyematkan bahwa kalian adalah generasi terbaik. Allah sudah menyerukan kepada generasinya para sahabat itu ada sebagai generasi yang baik. Kuntum khairul ummat ukhrijat linnas. Jadi mereka adalah generasi yang terbaik yang telah dikeluarkan, yang ukhrijat linnas, dikeluarkan dari manusia. Jadi maksudnya sebaik-baiknya generasi itu adalah mereka ya. Kenapa Allah menyebutkan bahwa ta'muruna bil ma'ruf? Karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan kita ingin melihat generasi yang terbaik, tentu kita harus berkaca kepada generasinya Rasulullah dan para sahabat. Karena memang yang menyematkannya sendiri adalah Allah sendiri. Oleh karena itu teman-teman, di sini beberapa poin yang bisa kita gali dari perenungan Syekh tersebut, dan ini mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman, untuk menjadi muslim yang tangguh itu adalah kita harus memiliki akidah yang lurus atau salimul akidah. Teman-teman sekalian, setiap individu itu diminta untuk memiliki kelurusan akidah yang hanya didapat melalui pemahaman Al-Quran dan hadis. Nah ini teman-teman sekalian, kita sudah menghafal ayatnya setiap kali kita sholat ya. Ketika kita sholat sebelum di rakaat pertama, doa iftitah diantaranya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita secara tidak mungkin sadar atau tidak sadar kita telah berikrar bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya apa teman-teman? Yang pertama yang harus dibentuk adalah untuk menjadi generasi yang tangguh itu adalah akidah yang lurus. Bagaimana mendapat akidah yang lurus? Tentu kita harus bersandar pada pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Bagaimana untuk mempelajari itu? Tentu kita belajar dari generasi yang terbaik tadi, yaitu generasi Rasul dan para sahabat. Nah teman-teman sekalian, ini beberapa contoh penerapan salimul akidah. Jadi teman-teman sekalian, akidah itu sangat penting. Dia adalah fondasi yang sangat dasar sekali dari bangunan Islam. Kalau misalkan akidah kita itu baik, insya Allah akan baik yang lain. Tapi kalau misalkan akidah kita itu buruk, maka akan menjadi buruk juga yang lain. Nah, di antara beberapa contoh penerapan salimul akidah ini teman-teman, secara umum yang saya sampaikan ya, bagaimana sih akidah yang baik itu? Ya tentu kita harus memiliki pemahaman yang baik terhadap bagaimana mengenal Allah, sifat Allah seperti apa, Allah itu sifat uluhiyahnya, bagaimana Allah itu Tuhan yang kita sembah,
kita tidak menyembah selain Allah. Kenapa? Karena kalau kita nanti akan meleset dari akidah yang baik ini, maka kita akan percaya kepada apa yang jimat, apa sebenarnya, atau kita percaya kepada hari buruk, hari baik, terus kemudian percaya kepada klinik-klinik yang ada di mungkin ada di beberapa daerah sangat berkembang, atau mungkin juga kita juga mungkin percaya gitu ya. Dan diantaranya juga yang modern. Jadi kalau dulu klinik-klinik itu sifatnya mungkin itu kan jadul banget Kak. Ya, kalau sekarang mungkin ya seperti itu. Jadi itu adalah ini penting sekali ini untuk menjaga akidah kita, bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu adalah yang menentukan bahwa kita beriman kepada diantaranya adalah kepada adanya qada dan qadar terhadap takdir Allah seperti itu. Tapi kalau misalkan pemahaman kita bahwa baik buruk itu ditentukan pada bulan tanggal lahir kita, atau mungkin rasi bintang, terus kemudian hari-hari gitu, ataupun arah angin, ataupun batu-batu tertentu. Nah itu hati-hati teman-teman, itu bisa jadi nanti melenceng akidah kita kepada pemahaman yang tidak baik, dan itu bisa jatuh kepada syirik, teman-teman. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya materinya panjang banget, nggak apa-apa, tapi kakak coba ringkas sedikit, paling tidak kita tahu, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita menjadi generasi yang baik. Di antara penerapan salimul akidah itu ada banyak sekali nih, artinya tidak mengkafirkan seseorang muslim. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan orang-orang yang memudahkan untuk mengkafirkan seorang muslim itu, hati-hati, dia akan berbalik kepada dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita sering ngatain orang lain, itu bisa jadi berbalik lagi kepada kita, karena sesungguhnya Allah itu mengajarkan kepada kita doa-doa yang baik gitu. Doa yang baik, kita mendoakan orang lain. Kalau misalkan orang lain zolim sama kita, kita doakan semoga dia bertaubat, kemudian dia kembali menjadi muslim yang baik. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak sekali para sahabat juga dulu berawal dari orang-orang yang jahiliyah gitu, seperti Umar bin Khattab dan banyak sekali, Hamzah juga termasuk. Tapi kemudian setelah Islam itu masuk dan mereka mendapat hidayah, mereka berubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu ini ada banyak sekali, diantaranya kita tidak mengingkari bahwa Allah, mengisahkan Allah dengan uluhiyah, tidak mensekutukan Allah. Terus, ini nanti sedikit-sedikit kita akan bahas, cuma secara umum saja ya teman-teman, ya kita coba ini merasakan manisnya iman dan lain-lain. Cuman kurang lebih adalah akidah itu adalah bagaimana membentuk kita pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalkan bagaimana kita mengenal Allah itu adalah zat yang kita percaya gitu, dan kita yakini sebagai pencipta kita, itu adalah namanya tauhid uluhiyah. Dan Allah itu juga yang memelihara kita, itu adalah namanya tauhid rububiyah. Jadi Allah itu yang menciptakan langit, Allah itu yang menciptakan bulan, menciptakan makhluk hidup gitu, dan semua gerak langkah manusia, denyutan jantung manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah itulah yang menguasai kita gitu. Kami yang melarang gitu. Dan begitu juga dengan asma wa sifat, kita mengenal tentang Asmaul Husna, ada 99 nama Allah, dan kita pelajari dan kita resapi maknanya, dan kita coba pahami gitu ya. Dan terus kemudian itu yang pertama terkait dengan salimul akidah. Jadi kita perbaiki akidah kita sehingga betul-betul akidah kita tuh murni hanya berdasar kepada Allah saja. Kita tidak tidak lagi percaya misalkan takut sama ini, klinik apa gitu, tapi memang kita bersandar kepada cukup kepada Allah saja. Makanya doanya diantaranya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Baik, lanjut teman-teman. Setelah akidah yang baik, kita masuk kepada shahihul ibadah, ibadah yang benar. Teman-teman sekalian, jadi ketika Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ibadah yang benar gitu teman-teman. Jadi kita nanti jangan sampai kita salah persepsi gitu. Orang yang soleh itu berarti orang yang bisa terbang di atas langit ya kayak salah gitu. Orang yang soleh itu dia tuh nggak sholat di sini ya, kan sholat di Mekah ya gitu. Nah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul gitu ya. Atau sholatnya di atas pohon ya kayak. Dan pokoknya hal-hal yang sifatnya metafisika itu kita anggap sebagai hal yang wah gitu ya. Tapi teman-teman sekalian jangan sampai terkecoh, karena sesungguhnya bisa jadi itu kalau misalnya kita menemukan fenomena seperti itu, bisa jadi itu adalah fenomena
dia mendapat bantuan dari jin, dan itu adalah suatu hal yang sangat dilarang. Nah, teman-teman sekalian, cukuplah kita menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu, sungguh telah ada pada diri Rasul itu adalah suri teladan yang baik. Jadi kita menjadikan Rasul itu sebagai ukuran kita. Jadi kalau Rasulullah itu sendiri sholatnya di masjid, Rasulullah itu sholatnya 5 waktu, Rasulullah juga menambah amalan sunnah, ya kita contoh sebab itu adalah sebagai apa yang kita laksanakan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Kak, itu orang hebat banget ya Kak ya, dia kok bisa nggak mempan dibacok ya Kak ya. Nah itu jangan sampai kita berlebihan, takjub gitu ya. Padahal sesungguhnya Rasulullah sendiri pun ketika berperang pun dia juga berdarah. Nah hati-hati, karena bisa jadi mereka juga ternyata berkonspirasi dengan jin gitu, ataupun dengan setan. Baik teman-teman kalian, jadi intinya adalah ibadah yang benar itu dicontohkan oleh Rasul. Jadi ibadah itu bukanlah hasil ijtihad ataupun pendapat seseorang saja, karena sesungguhnya ibadah itu tidak dapat dirubah-rubah teman-teman. Jadi kalau misalkan, Kak, berarti dulu itu sholat isya itu 4 rakaat, bisa nggak sekarang karena teknologi canggih nih Kak, kita sholatnya 2 rakaat aja Kak? Nah itu sudah menyimpang. Atau mengada-ada suatu hal yang memang dilarang, ya misalkan kan kita nggak bisa sholat ketika hujan, bisa nggak kita sholat berimam dari handphone, nggak sholatnya dari Mekah? Nah itu juga nggak dicontohkan oleh Rasul ya. Jadi pokoknya teman-teman sekalian, kita mencontoh itu seperti halnya Rasulullah yang mencontohkan kepada kita dalam ibadah apapun, baik dalam sholat, dalam berzakat, berpuasa, dan lain-lain. Dan sebagaimana hadisnya adalah solu kama ra'ait usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah terus teman-teman sekalian, jadi nanti implikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Jadi ya kita khusyuk dalam sholat. Bagaimana supaya khusyuk dalam sholat? Di antaranya dengan persiapan sholat yang baik, menggunakan pakaian yang baik, berwudu dengan cara yang baik, tidak terburu-buru, sholat tepat waktu. Nah itu baik sekali. Dan kemudian juga untuk ibadah yang baik itu juga kita menambah amalan-amalan sunnah kita, sebagaimana Rasulullah mencontohkan sholat malam, terus kemudian Rasulullah mencontohkan berpuasa, Rasulullah mencontohkan bersedekah, Rasulullah mencontohkan kita rajin membaca Quran, Rasulullah mencontohkan kita banyak mengingat Allah, Rasulullah mencontohkan kita banyak istighfar, bagaimana Rasulullah beristighfar minimal 70 kali dalam sehari. Kemudian banyak sekali contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebagai pegangan kita teman-teman. Jangan nanti kita beribadah itu menambah-nambah ibadah yang sebenarnya tidak ada gitu ya. Ataupun kita misalkan, Kak, berarti kita bacaan ini yang nggak ada, misalkan dicampur pakai bahasa apa gitu. Ini Kak, saya dapat amalan ini Kak supaya kebal Kak. Saya dapat amalan ini supaya gampang dapat jodoh Kak. Tapi sebenarnya pas kita cek, ternyata nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Makanya itu hati-hati, karena bisa jadi nanti kita tergelincir kepada amalan-amalan yang tidak ada contohnya oleh Rasulullah. Begitu teman-teman, mungkin sedikit kita sampaikan. Terus kemudian yang ketiga adalah akhlak yang kokoh atau matinul khuluq. Teman-teman sekalian, setiap individu itu kita mesti memiliki ketakwaan akhlak sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Nah, akhlak yang mulia ini merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluknya. Sebagaimana Rasulullah pun juga bisa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kamu berada benar-benar memiliki akhlak yang ada. Nah teman-teman sekalian, nah kita juga sama nih teman-teman, kan kita udah lama nih ngaji nih, mentoring dari SMA, terus kemudian kita udah kuliah. Nah hasil buah dari pengajian kita tuh harusnya berbuah kepada akhlak yang baik, akhlak yang kokoh gitu. Jangan sampai kita udah ngaji lama tapi kok akhlak kita nggak berubah gitu ya, akhlak kita kok nggak ada bedanya dengan yang lain. Nah itu adalah berarti ada yang salah di situ gitu. Apakah kitanya yang kurang belajarnya, misalnya tidak sungguh-sungguh belajarnya, atau kita yang bisa jadi karena kemaksiatan kita dan kemudian akhirnya kita memiliki akhlak gitu. Nah teman-teman sekalian, nah untuk akhlak sendiri ini aplikasinya, jadi akhlak yang kokoh itu bahasa Arabnya matinul khuluq. Nah ini diantaranya ya, ini mungkin ya nggak semuanya, tapi paling tidak bisa
menginginkan. Jadi akhlak pun juga tidak hanya, teman-teman sekalian, akhlak itu tidak hanya berlaku kepada Allah saja, tapi akhlak juga ada akhlak kepada makhluk. Kalau akhlak kepada Allah itu adalah kita menjadikan Allah itu sesuatu yang kita sembah, sehingga kita taat dengan sebenar-benarnya taat, dan kita pun meninggalkan apa yang dilarangnya dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika Allah itu menyuruh kita untuk tidak berjudi, maka kita tidak berjudi. Jika Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua, itu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Dan itu semuanya harus kita laksanakan. Begitu juga dengan akhlak kepada sesama, teman-teman. Jadi jangan sampai kita akhlak kita itu, kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin zakat, rajin ke masjid, tapi ternyata akhlak kita dengan saudara kita, dengan orang tua, dengan adik kita, kita tidak memberikan efek yang baik. Nah, itu berarti ada yang salah ini dalam belajar ngaji. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi soleh itu sendirian, teman-teman. Karena sesungguhnya kita diminta itu soleh itu untuk bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita dimerintahkan itu untuk memperbaiki diri kita sendiri, tapi juga itu juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah kita tentu mencontohkan dengan akhlak yang baik. Nah, dengan akhlak yang baik itu akhirnya mereka bisa melihat kita sebagai contoh ataupun teladan gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah ngaji tapi kita sering berkata kasar dengan adik kita sering membantah orang tua kita susah untuk diatur, terus kemudian kita juga males, bangun kesiangan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena sesungguhnya apabila kita sudah belajar dengan baik dan ilmu tersebut barokah, tentu akan merubah akhlak kita. Akhlak kita pun akan menjadi baik. Tutur kata kita jadi lembut, terus kemudian kita memiliki adab dengan orang lain. Seperti itu. Dan ini beberapa diantaranya adalah aplikasi dalam seharian kita. Bagaimana akhlak kita kalau ada teman yang sakit, bagaimana kita menjenguk. Terus bagaimana kalau misalkan berbicara, tentu tidak berbohong. Terus bagaimana kita tidak mudah marah, seperti itu. Terus kemudian kita sering tersenyum. Terus kemudian kita merendahkan suara, tidak berbicara dengan suara yang keras. Terus kita mendengar dengan cara yang baik. Seperti itu diantaranya, teman-teman. Terus yang keempat, teman-teman, yaitu adalah memiliki wawasan yang luas. Untuk menjadi generasi yang tangguh, teman-teman, kita harus memiliki wawasan yang luas. Nah, kenapa? Karena kita kita kan sebagai seorang yang diharapkan menjadi umat yang terbaik juga, melanjut dari generasi para sahabat, tentu kita harus memiliki pemahaman yang luas. Jadi nggak hanya kita belajar tentang ilmu agama aja, ilmu Al-Quran tentu penting sekali, luar biasa. Ilmu hadis tentu penting sekali, luar biasa. Tapi juga kita juga harus memiliki keilmuan yang up to date dengan kondisi zaman sekarang. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan kita itu belajar di sekolah, tentu kita belajar ada matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Buat apa sih ketika kalau misalkan kita belajar matematika, fisika, kimia, biologi gitu? Apakah kita belanja somai itu mesti ngitung pakai rumus A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat? Itu ternyata enggak ya, teman-teman ya. Tapi itu menjadikan kita pola pikir kita ketika menimbang-nimbang suatu masalah gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita yang sudah belajar tentang berbagai ilmu tersebut, ketika kita bertemu dengan suatu permasalahan, itu kita memiliki literatur, pemahaman, wawasan yang lebih luas gitu ya. Dan begitu juga dengan keilmuan juga sama, teman-teman. Jadi jangan sampai kita cuma saklek di satu bidang tapi kita buta terhadap yang lain. Perkaya keilmuan kita dengan mempelajari hasanah keilmuan keislaman dan juga mempelajari tentang kondisi dunia, baik itu secara lokal maupun internasional, baik itu keindonesiaan maupun yang ada di luar negeri. Nah, begitu juga kita mesti memahami apa sih isu-isu yang ada di saat ini berkembang. Ya. Jangan kita cuma terbuai dengan tontonan ataupun tayangan-tayangan yang banyak melenakan gitu. Apakah yang tidak diharamkan itu tidak boleh, Kak? Jawabannya boleh saja. Tapi kalau misalkan menjadi sesuatu yang berlebihan, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu, teman-teman. Nah, nanti mungkin kita ini lagi ya waktunya ya. Nah, tapi masih ada waktu.
Baik teman-teman, di sini dijelaskan bahwa dalam Islam tidak ada satu perbuatan yang harus kita lakukan kecuali dimulai dengan aktivitas berpikir. Jadi bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, ayat pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah itu diminta untuk membaca ya, diminta untuk berpikir gitu ya. Ayatnya pun juga namanya Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus apa? Alladzi khalaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya gitu ya benar ya. Terus sampai ayat kelima. Nah, terus teman-teman sekalian, artinya apa? Artinya adalah Rasulullah itu diminta untuk dan itu apa yang diperintahkan kepada Rasul tentu juga akan diperintahkan juga kepada kita, bahwa kita jangan sampai kita buta terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, tapi kita harus belajar, kita harus membaca, kita harus memahami, kita mampu sehingga kita bisa memberikan analisa terhadap masalah-masalah tersebut. Nah teman-teman sekalian, jadi dalam Islam pun tidak ada satu perbuatan yang harus kita lakukan kecuali harus dimulai dengan aktivitas berpikir. Nah dalam surat Al-Imran juga dijelaskan, fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Jadi dalam inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Jadi dalam pergantian bersilih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu apa? Disebut ulil albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat ya kebesaran Allah itu dalam keadaan tidur, berbaring gitu ya. Sambil dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguhnya tidak ada yang Kau ciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan jauhkanlah kami dari azab. Jadi ternyata teman-teman, di dalam surat Al-Imran itu dijelaskan bahwa sebagai seorang ulil albab itu juga tidak hanya belajar tentang keilmuan yang sifatnya eksakta, tapi juga belajar tentang pemahaman terhadap Allah gitu. Karena di situ dijelaskan orang yang berakal itu tidak hanya dia berpikir dalam berbagai posisi ya, maksudnya dalam berbagai aktivitasnya, dalam duduk, dalam berbaring gitu ya. Tapi dia juga berkata bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau, qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Teman-teman sekalian, di surat yang lain dijelaskan bahwa di sini katakanlah samakah orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Sebenarnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Dan bahkan dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang ahli ibadah yang tidak berilmu, teman-teman. Oleh karena itu kita harus memiliki wawasan yang luas. Nah ini ada beberapa yang cuman agak tinggi ya levelnya, mungkin misalkan hafal juz. Ya sama-sama kita belajar lah ya. Paling enggak kita coba menghafal Al-Quran juz 30, kemudian belajar tentang al-hadis, terus belajar tentang ilmu-ilmu lainnya, baik itu problematika mengenal internasional, terus kemudian segala macam. Jadi bahwa ini namanya ada nih sisi Sumuliyatul Islam nomor 11. Islam itu ternyata teman-teman tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu agama, ibadah, tapi di Islam itu belajar dengan esodia, ilmu tentang ekonomi. Makanya sekarang berkembang tentang ekonomi Islam, dan ada akad-akad dalam transaksi Islam, ada jual beli, ada mudharabah, ada musyarakah, ada ijarah gitu. Ternyata dalam Islam pun dipelajari. Begitu juga Islam juga mempelajari tidak hanya itu, tapi juga mempelajari masalah hukum. Terus Islam mempelajari masalah bersuci, Islam mempelajari masalah politik juga ada. Bahkan kepemerintahan pun, kepemimpinan pun juga diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu teman-teman, jadi kita tidak boleh menganggap bahwa Islam itu hanya sempit masalah ibadah. Karena sesungguhnya Islam itu lebih luas daripada itu. Islam meliputi berbagai hal. Baik, terus kemudian teman-teman yang kelima adalah memiliki jasmani yang kuat. Wiyuljism, memiliki jasmani yang kuat. Teman-teman sekalian, jadi ini kita nih sebagai generasi muda Islami, apalagi juga mahasiswa nih, jangan sampai kita loyo ya teman-teman, malas olahraga sehingga kemudian kita mudah sakit. Karena teman-teman sekalian, hadisnya itu adalah mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi artinya adalah kekuatan jasmani seorang muslim itu akan sangat bermanfaat sekali gitu. Kenapa? Karena banyak sekali ibadah kita yang membutuhkan fisik yang kuat. Di antaranya apa? Sholat,
terus gitu fisik yang kuat. Puasa, menahan lapar gitu tentu juga harus fisik yang kuat. Apalagi haji itu kan ibadahnya kan luar biasa ya, jauh ya, sampai ke Masjidil Haram gitu kan, ke Arab Saudi sana, dan kemudian aktivitasnya banyak sekali sehingga kita membutuhkan fisik yang kuat. Dan bahkan kalau misalkan nanti suatu saat ya ada tuntutan untuk berjihad pun juga membutuhkan fisik yang kuat gitu ya. Saat ini mungkin berjihad itu kita yaitu berjihad dengan ilmu pengetahuan kita menyampaikan kebenaran kepada saudara kita, pada teman kita ajak ngaji, kita berikan contoh. Itu diantaranya adalah jihad kita saat ini kepada saudara kita supaya mereka berhijrah dari yang sebelumnya sifatnya jahiliyah menjadi sifatnya yang menjadi yang lebih baik. Dan ternyata teman-teman menjaga jasmani itu tidak hanya berolahraga teman-teman, tapi juga menjaga kesehatan. Nih, teman-teman, penting banget nih kita menjaga kesehatan bagaimana nih? Di antaranya membersihkan tempat makan minum. Nah, ini mengkonsumsi makanan-makanan yang baik ya teman-teman ya. Kurangi makanan-makanan instan, yang junk food seperti itu. Berlebihan dalam hal garam, gula ini nggak boleh. Terus kemudian bagaimana menjaga kesehatan tentang tidur. Jangan sampai tidur kita kurang. Kebanyakan nonton, mungkin nonton bola, nonton ataupun main game dan lain-lain. Terus kemudian kita juga senantiasa berolahraga. Kita sempatkan waktu sedikit untuk berolahraga. Itu 5 poin. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Ini tadi kita sudah sampai ke jasmani yang kuat, teman-teman. Yang keenam, teman-teman, ini adalah terjaganya hawa nafsu, teman-teman sekalian. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua ya, mungkin terutama teman-teman sekalian ini dalam usia yang memang sedang membara ya, generasi mudanya umur-umur yang memang godaannya luar biasa. Nah, teman-teman, Syekh Hasan Albani telah menyampaikan kita untuk menjaga hawa nafsu sebagai seorang, untuk menjadi generasi yang tangguh, kita harus bisa menjaga hawa nafsu itu sendiri. Kenapa? Karena kita diminta untuk memerangi hawa nafsu, mengukuhkan diri atas hukum-hukum Allah melalui ibadah dan amal. Jadi jangan sampai, maksudnya adalah jangan sampai kita itu mudah tergoda gitu ya. Betapa banyak orang-orang yang dulunya itu menurut kita hebat gitu ya secara agama dan lain-lain, tapi kemudian dia tergelincir karena godaan dunia. Mari kita sudah bahas terkait dengan masalah dunia itu ya teman-teman ya, bahwa umat itu pas ketika perang Badar ya, bagaimana Allah menyampaikan itu adalah kalau umat Islam itu dalam sejarah itu dari sejarah, kita bicara dari sejarah ya, umat Islam itu dari sejarah itu melawan musuh yang banyak itu udah biasa gitu, dan menang pun sering gitu ya. Tapi musuh utama dari seorang muslim itu adalah hawa nafsunya itu sendiri. Dan bahkan dijelaskan oleh Rasulullah itu bahwa di akhir zaman nanti umat muslim itu seperti hidangan di meja makan ya, dan mereka diperebutkan tapi mereka tidak bisa apa-apa gitu. Oleh Rasul disampaikan seperti buih di lautan, jumlahnya banyak tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Karena memang kalian saat itu memiliki penyakit al-wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Nah, ini maksudnya adalah hawa nafsunya luar biasa besar gitu, yang memperturutkan hawa nafsu. Ini kan hawa nafsu ini bisa orientasi keduniaan, bisa harta, bisa wanita, bisa jabatan, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi dijelaskan oleh dalam sebuah hadis itu, tidak beragama seorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah bawa, ajaran Islam. Dan teman-teman sekalian, mungkin godaan yang paling besar saat ini adalah kita memiliki media sosial, akses internet, dan itu menjadi godaan yang sangat besar. Tapi itu akan juga menjadi pahala yang besar juga apabila kita mampu mengendalikan. Nah, oleh karena itu di sini aplikasinya adalah untuk mujahadun di nafsi itu adalah, ataupun menjaga diri dari nafsu itu adalah agar kita untuk memerangi dari dorongan-dorongan nafsu, terus tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi yang mubah. Ini penting nih teman-teman ya, untuk poin kedua ya. Jadi poin yang kedua itu kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsi yang mubah. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah seperti halnya
Main handphone itu adalah boleh, gitu ya, mubah. Tapi ketika berlebihan maka itu tidak baik, gitu ya. Akan lupa waktu dan lain-lain. Makan juga sama. Makan boleh nggak, Kak? Boleh, sepanjang yang halal ya tentunya ya. Tapi kalau juga tidak baik, bisa jadi penyakit obesitas ataupun kenyangan sehingga jadi malas ibadah dan lain-lain. Jadi makanya ini penting sekali kita untuk memiliki sifat seperti ini. Terus menyesuaikan perbuatan dengan ucapannya poin 8, poin 7-nya sabar atas bencana. Seperti itu. Ini ada banyak sekali poin-poinnya. Nah, terus teman-teman sekalian, poin ke-7 untuk menjadi muslim yang tangguh adalah teratur dalam urusannya. Jadi setiap individu itu kita dituntut untuk mampu mengatur segala urusannya sesuai dengan aturan Islam. Maksudnya apa sih, Kak? Teratur urusannya itu misalkan adalah kita bisa memanage waktu kita. Dalam satu hari ini kita mau kemana nih? Gitu ya. Pagi saya mesti ngapain, siang ngapain, sore ngapain. Kita udah harus sebaiknya saat ini ya, apalagi teman-teman sudah masuk mahasiswa ya, sudah tidak, maksudnya apa ya, udah harus mandiri dalam bertindak gitu teman-teman. Dalam berpikir mandiri, dalam bertindak mandiri, sehingga bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu ya. Seperti mengatur waktu. Oh, berarti kalau saya ngerjain tugas jam segini, saya belajar jam segini, sehingga kita bisa menyempatkan untuk beribadah pun dengan maksimal. Misalnya saya bisa sholat berangkat ke masjid, jam berapa nih, saya harus atur waktu saya, sehingga kita janjian sama orang di mana bisa selesai, kemudian bisa tepat waktu dalam beribadah. Atau juga teman-teman ketika kita sedang berkendaraan terus azan, kita segera gitu. Jadi ini teratur urusannya ini adalah mampu memilah mana yang prioritas, bisa mengatur skala prioritas. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa mungkin urusan kita kan banyak ya, misalkan saya mesti bantu orang tua, terus saya nganter adik, saya ngerjain tugas, banyak sekali mungkin dalam satu hari itu urusan kita. Nah, untuk poin yang ke-7 ini adalah seorang muslim itu adalah mampu mengatur urusannya, jadi mampu memilah nih, mana yang penting, mana yang nggak penting. Ketika kesibukan kita banyak, tentu kita mengurangi waktu-waktu yang tidak efektif ataupun waktu yang sia-sia. Gitu, teman-teman. Sehingga kita akan sempat tuh, misalkan disempatkan istighfar, disempatkan untuk tapi saya nggak sempat nih, Kak, nih beristighfar atau baca sholawat. Ya disempatin ketika seperti itu. Jadi curi-curi waktu yang sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dalilnya adalah surat Al-Asr ya. Kita udah hafal ya bahwa semuanya demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Dan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, sering senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan ini beberapa diantaranya ya, dari teratur urusannya itu bahasa Arabnya harisun ala waktihi. Kita menjaga janji, memperhatikan adab dalam berkunjung, mempersingkat pemenuhan hajat, mengisi waktu dengan hal yang berfaedah. Nah, terus yang ke-8 teman-teman adalah mandiri berpenghasilan. Ini teman-teman sekalian. Jadi sebaiknya kita di sini nih, kalau menurut sini ya, saya tersebut menyampaikan bahwa kita diminta untuk mandiri, mampu memiliki potensi dan kreativitas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi jangan kita ngandelin orang tua, jangan ngandelin, tapi kita berusaha untuk mandiri gitu. Coba temukan hal-hal yang bisa menyebabkan kita produktif dan menghasilkan, teman-teman. Jadi jangan sampai kita selalu tergantung kepada orang tua gitu. Terus kemudian di sini menyampaikan mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seorang memiliki kemandirian terutama dari segi ekonomi. Jadi teman-teman sekalian, jadi seorang mukmin yang baik itu adalah mukmin yang tangguh tidak hanya dari sisi pemahaman tapi juga sisi ekonomi. Kenapa? Karena dalam Islam itu juga diajarkan bahwa kita diperintahkan untuk berzakat. Nah, berzakat itu ada syaratnya, diantaranya adalah memasuki nisab atau batasan dari zakat itu sendiri. Ya. Nah, teman-teman sekalian, artinya apa? Kita harus mampu mandiri secara ekonomi dan tidak mengandalkan. Dan juga kalau misalkan kita, jadi dalam Islam juga diajarkan tidak hanya berzakat, tapi ada infak, ada sedekah. Dan itu dianjurkan sekali. Bahkan dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwa perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti satu butir ya, terus kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, terus tumbuh lagi 100 masing-masingnya, dan balasannya sangat besar. Artinya adalah kita dirangsang untuk sering bersedekah.
Dan bagaimana mungkin kita bisa bersedekah kalau kita tidak mampu mandiri secara penghasilan. Itu. Jadi beberapa diantaranya poin-poinnya kodir al-kasbi atau mandiri secara penghasilan. Diantaranya teman-teman adalah yang paling gampang adalah ini poin yang ke-7 nih ya teman-teman, ini penting banget nih. Maupun poin ke-6 ya. Jadi mengutamakan produk umat Islam, tidak membelanjakan harta kepada non-muslim. Jadi kalau misalkan kita butuh beli minyak, beli gula, utamakan belanja kepada tetangga kita yang muslim. Ada warung Ucok ataupun warung Madura yang kita lihat orangnya ini ahli ibadah, belanja di situ teman-teman. Kenapa? Karena uang kita akan berkah, akan mengalir kepada orang yang soleh gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mendapat uang dari situ, dia membelanjakan kepada keluarganya, memberi harta yang halal, kemudian dia menyekolahkan anaknya, nah itu sangat bermanfaat sekali. Dan uangnya itu akan menjadi uang yang barokah karena akan mengalir, anaknya diajarkan belajar Al-Quran, itu sangat bermanfaat sekali. Beda halnya kalau misalkan kita dengan non muslimnya, ya udah uangnya buat mereka saja gitu ya, nggak ada efeknya apapun. Dan maka dianjurkan kita belanja dengan saudara kita, walaupun mungkin tapi ada selisihnya ke agama halal, nggak apa-apa, anggap aja sebagai sedekah. Baik, terus kemudian teman-teman pandai menjaga waktu. Tadi hampir sama dengan tadi ya, tadi kan tertata dalam mengatur diri ya, tapi ini juga pandai menjaga waktu. Jadi kita mesti bisa menjaga waktu kita sehingga terhindar dari kelalaian. Jadi selain itu kita juga menghargai waktu teman kita nih. Kalau kita mau main, tanya dulu, kamu ada acara nggak? Kamu mau pergi jam berapa? Saya boleh main nggak? Dan kita juga harus ingat waktu, jangan sampai kita main begitu lupa waktu, dan kemudian akhirnya dia tadinya ada keperluan dan kemudian akhirnya karena nggak enak akhirnya dia mengorbankan diri untuk kita. Ini nggak boleh juga. Apabila kita mampu disiplin dalam waktu, maka kita terbiasa dan akan menjadi karakter yang sangat baik, karakter disiplin. Nah, diantaranya kita diajarkan tentang apa dalam sholat itu kan ada waktu-waktunya, ada qomat, ada azan, kita diperintahkan untuk disiplin seperti itu. Nah, dan itu apabila sudah menjadi karakter habit kita, kebiasaan kita, behavior kita, maka di dalam kondisi apapun di dunia kerja pun kita akan memiliki nilai plus dalam segi disiplin. Dan yang terakhir teman-teman, ini poin yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman sekalian, untuk menjadi generasi yang tangguh, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Hadisnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi bermanfaat itu kita jangan sampai kesolehan kita itu tidak dirasakan oleh sekeliling kita, oleh keluarga kita, oleh adik kita, tetangga kita gitu ya. Jadi akhirnya adik-adik kita urakan gitu, susah diatur, apalagi nggak sholat. Nah itu kita ajak mereka kemudian merubah karakter mereka sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung secara. Kemudian diantaranya adalah ini bermanfaat itu adalah ya ini ada beberapa hal ya, melaksanakan hak-hak kepada tetangga, kepada keluarga, kemudian membantu bagi orang yang kesulitan, menolong orang yang musibah, membantu orang yang memiliki hajat ataupun keperluan, mengajak saudara-saudara kita, adik-adik kita, keluarga kita untuk berbuat kebaikan. Dan banyak sekali di antara itu. Mungkin itu teman-teman 10 poin yang harus kita miliki untuk menjadi generasi yang tangguh. Terima kasih, mudah-mudahan walaupun ini materinya agak berat malam-malam ya, mudah-mudahan tetap semangat karena ini akan menjadi, kalau bisa kita laksanakan, kita akan menjadi generasi yang betul-betul tangguh. Kita siap dalam kondisi apapun, dalam medan apapun. Itu saja dari kakak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau diskusi atau bertanya. Yang mau didiskusikan, atau yang kurang jelas, atau ada yang mau ditanyakan. Ya, makasih Kak atas infonya Kak. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau diskusi. Ya, silakan. Ada tanyain? Saya dulu dah Kak, nanya Kak. Boleh, silakan.
Jangan. Kan saya kan pernah dapat info ya kak tentang katanya sebuah amalan bisa untuk memperkuat apa namanya itu memperkuat diri kita. Misalnya kita puasa nih sebulan, nanti tubuh kita jadi kuat gitu. Itu termasuk musrik bukan sih kak? Gimana puasa terus ada bacaan Ya kayak gitu. Ada amalannya nanti supaya kuat tubuh kita, supaya kebal gitu, supaya tahan bacok. Itu dalam Islam ada apa enggak? Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah pelajari tentang ibadah yang benar ya kan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa sohihul ibadah. Jadi ibadah yang benar. Jadi ibadah yang benar itu adalah apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ibadahnya itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah pernah mencontohkan atau tidak. Kalau misalkan Rasulullah pernah mencontohkan, maka itu bisa kita laksanakan gitu ya. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan dari Elras. Nah, teman-teman sekalian, kita harus paham bahwa sesungguhnya setan itu senantiasa menggoda kita dalam berbagai aktivitas kita gitu ya. Dan godaannya itu update banget gitu ya. Jadi misalkan gini, kalau zaman dulu itu godaannya itu paling apa sih? Kita nggak boleh membunuh, nggak boleh berjudi, nggak boleh itu. Udah sampai situ doang. Tapi sekarang coba godaannya luar biasa kan. Kita ada sosmed, dulu nggak ada sosmed kan. Jadi ujian sekarang itu lebih besar daripada ujian dulu gitu, teman. Nah, begitu juga dengan setan pun juga dia berinovasi dalam godaan-godaan tersebut. Jadi kalau sekarang godaannya tentu lebih canggih lagi lah gitu dalam hal yang lain. Di antaranya adalah tadi itu amalan-amalan. Nah, amalan-amalan itu apakah ada contohnya atau tidak? Jadi misalkan Rasulullah pernah ngasih tahu atau tidak? Karena kalau misalkan Rasulullah itu tidak pernah ngasih tahu dan kita laksanakan, bisa jadi kita mengada-ada. Jadi man ahdasa fi amrina laisa minhu fahuwa raddun. Wa man amilan amalan laisa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang melaksanakan perbuatan yang tidak ada dasarnya, maka itu akan tertolak. Bahkan kalau yang tegasnya lagi perbuatan yang bid'ah gitu ya. Tapi itu tidak boleh ya, tidak boleh terjebak mengkafirkan orang ataupun mengirikan orang ya. Cuman maksudnya perbuatan yang memang itu kita harus berhati-hati. Jangan-jangan itu bisa menyesatkan. Nah, apalagi tadi ya, kalau misalkan tadi pikiran, kalau misalkan betul itu bisa membuat kita itu kebal, anti bacok, apapun itu, tentu kita akan melihat bahwa Rasulullah itu tidak akan terluka kan, atau sahabat tidak terluka. Tapi kalau misalnya kita lihat sirah itu, Rasulullah itu dalam perang Uhud giginya ada yang panggal, berdarah gitu ya. Sahabat juga banyak yang syahid gitu. Jadi ternyata itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun juga terluka, sahabat pun banyak yang syahid. Bahkan Hamzah juga meninggal ketika perang Uhud dan jantungnya pun diambil dan dipunya oleh Hindun pada saat itu. Jadi artinya tidak ada seperti itu. Nah, terus kalau begitu Kak, berarti nggak hebat dong para sahabat. Nah, ini juga perlu kita pelajari bahwa tidak seperti itu. Bahwa ketika Allah itu mencintai hambanya, tentu Allah tidak seperti kayak kita gitu ya. Maksudnya itu kehendak Allah ya, skenario Allah. Mungkin Allah memberikan dia tiba-tiba ini gitu ya, tapi tidak dipelajari gitu ya. Dan tapi ketika para sahabat ataupun orang mukmin yang baik itu meninggal dalam perang pun juga sebenarnya bukan berarti rugi, tapi mereka diberikan kemuliaan oleh Allah di tempat yang terpuji, yaitu di surga. Bahkan di antara kelebihan dari orang yang syahid di jalan Allah itu adalah dia akan bisa masuk surga tanpa hisab. Dan kalau misalkan kebal, bagaimana syahidnya ya kan? Iya, kalau kita renungin ya, kalau misalkan para sahabat kebal itu tuh mau nyampe syahid bagaimana? Kan kalau syahid itu kan berarti harus terluka gitu ya.
Jadi kurang lebih itu tidak dicontohkan, dan secara logika sirah pun juga tidak tepat seperti itu. Nah, artinya adalah kalau misalnya kita mendapatkan informasi seperti ini, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan ini adalah ajaran yang tidak baik, karena kesesatan. Karena kenapa? Biasanya tuh ada wiridan yang pakai bahasa daerah ataupun yang campur-campur seperti itu. Nah, misalkan wiridannya apa ya? Misalkan menyebut asmanira anak ingatan abang opa kayak gitu gitu, atau wiridan yang aneh-aneh gitu ya. Dan itu hati-hati sekali kita, karena bisa jadi itu kita menyesatkan. Tapi kalau wiridan ada agamanya gimana Kak? Mungkin zikir apa segala macam. Nah, sekali lagi timbang-timbang apakah pernah dicontohkan oleh Rasul sebelumnya? Karena kalau tidak, bisa jadi kita tadi tergelincir. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, kita niatnya bukan karena Allah, tapi karena supaya kebal. Itu udah salah niat kan? Kita berpuasa itu supaya supaya bisa kerjain apa gitu, dan tidak ada contohnya, dan itu akhirnya menjadi salah niat, dan nanti bisa jadi lama-kelamaan jatuh ke sifat syirik. Jadi dijauhi. Sepanjang kita tidak tahu dasarnya secara dalil hadisnya seperti apa, kalau kita tidak. Oke, baik, itu yang pertanyaan Ras, mudah-mudahan terjawab ya Ras ya. Ya, kadang ini Kak, susah juga sih Kak bedain jimat sama amalan gitu. Kadang 11-12. Oke, baik. Jimat sama amalan. Yang jelas gini teman-teman, kalau misalkan Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan ilmu kebal atau kata seperti itu. Tuh, kalau misalkan kita berdoa, ada nggak doanya? Ada. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa dengan menyebut nama Allah yang tidak memudaratkan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu kan doanya ada kalau itu. Tapi kalau misalkan dengan baca ini kita jadi kebal, nggak ada itu. Dalilnya nggak ada. Tapi kalau misalkan kita berdoa, kita ingin kepada Allah, bertawakal kepada Allah, faiza azamta, kita sudah bersungguh-sungguh beribadah, terus kemudian fatawakal Allah, kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah hasilnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan orang terluka itu, apakah dia tidak mulia Kak? Apakah dia tidak hebat Kak? Jawabannya justru dengan dia terluka itu bisa jadi menggugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan akhirnya dijadikan syahid dan kemudian masuk surga. Gitu. Jadi hati-hati ya, sekali lagi hati-hati, ini bacaan ini apa nih ya, ada nggak aturannya, terus jangan sampai niatnya salah dan kemudian kita niat pada apa, karena itu tipis sekali gitu ya, hati-hati sekali, itu tipis sekali. Dan itu jin bermain, setan bermain, digelincirkan dengan cara seperti itu. Jadi godaan, jadi kalau misalnya kita renungi ya, godaan seorang yang ahli maksiat itu akan berbeda dengan godaan orang yang sudah paham agama atau belajar agama. Jadi godaan orang yang maksiat itu ya pasti judi, minuman keras. Tapi kalau misalkan levelnya udah sering ngaji, godaannya pasti bukan itu. Kenapa? Karena dia udah tahu, oh itu salah. Dia godaannya adalah dari sisi yang lain. Nah, itu yang harus kita waspadai dan berhati. Seperti itu Ras. Kemudian dijawab. Terima kasih Ras. Oke, baik Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ini ada Rai tadi bertanya, Kak, kadang manusia suka melakukan salah pemilah, kemudian bisa melakukan taubat dan nasihat. Bagaimana caranya Kak biar kita tidak mengulangi kesalahan? Baik teman-teman sekalian, yaitu tadi ya, taubat nasuha itu sangat penting sekali apabila kita bersalah. Makanya kita senantiasa menjaga diri kita. Bagaimana menjaga diri kita? Senantiasa mengingat Allah. Kita tahu ya, namanya ihsan. Ihsan itu adalah senantiasa kita menjaga seolah-olah itu Allah melihat kita. Kalau misalkan kita merasa Allah itu mengawasi kita, tapi kalau misalkan kita nggak bisa seperti itu, kita harus yakin bahwa sebenarnya memang Allah itu melihatin kita gitu. Jadi kita harus senantiasa berada bahwa Allah itu, kita harus senantiasa merasa bahwa Allah itu memperhatikan seluruh gerak-gerik kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita laksanakan, sehingga dengan begitu kita akan takut gitu ketika berbuat salah. Nah, selain itu apa? Selain itu kita perbanyak beristighfar.
Karena kita namanya manusia, kita punya fitrah melakukan kesalahan, tapi cepat-cepat kita banyak istighfar. Nah, itu. Terus kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan? Kita mencoba untuk mengembalikan lagi. Jadi bisa misalkan gini ya. Kita itu biasa punya kebiasaan itu sholat duha pagi. Habis itu kita punya kebiasaan itu puasa sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Atau sebulan 4 kali syukur-syukur ya. Terus kemudian kita sampai suatu masalah dan kemudian karena ada kondisi tertentu kita akhirnya jadi malas. Nah itu kita coba balikin lagi istighfar, terus kita ya Allah kembalikan saya, ya Allah seperti kondisi saya sebelumnya, ataupun ya Allah ampunkan dosa saya, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah memberikan hijab dengan kita. Jadi yang menghijab ataupun yang membatasi kita dengan Allah itu adalah dosa itu. Nah kita kembalikan lagi ibadah-ibadah kita. Dan kemudian apa? Yang ketiga adalah ada yang namanya mu'aqobah, menghukum diri ataupun mengikop diri. Jadi pernah suatu saat Umar bin Khattab itu sedang ada di kebun gitu ya. Kemudian karena dia ada di kebun, dia ketinggalan sholat asar pada saat itu. Dan ketika itu dia baru tersadar, ini udah terlambat nih waktunya nih. Dia sholat asar masih bisa sholat asar, cuman dia terlambat, gak tepat waktu gitu ya. Nah setelah itu dia langsung mensedekahkan kebunnya seperti itu. Nah itu diantaranya tuh. Jadi kita menghukum diri gitu ya. Menghukum diri misalkan ketika kita sudah berbuat salah, kita beristighfar, mohon ampun, dan kita menghukum diri. Menghukum diri seperti apa? Maksudnya adalah kita membuat kita supaya disiplin gitu ya. Ya misalkan kita bersedekah gitu. Nah di sini ya Allah ampun kalau saya dosa, ambil itu bersedekah. Fungsinya apa? Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Ittaqillah haitsu kunta wa aqdi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan keburukan itu dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa keburukan sebelum. Jadi kalau sesudah kita beristighfar, sesudah kita berkomitmen supaya tidak melakukan hal-hal yang terlarang, kemudian kita menambah pahala kita, kemudian kita menggantikan perbuatan keburukan itu dengan kebaikan, kita langsung bersedekah atau apa. Semoga pahala dari sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang sebelum. Itu mungkin Rai, mudah-mudahan terjawab pertanyaan. Ada lagi? Ini kalau saya mau tanya nih. Nah, silakan. Bapak Mukti ya? Ya, silakan. Kita nggak sih? Ini apa lah? Sebagai muslim yang kuat gitu ya. Bisa Ya nggak lagi. sih? Artinya, kita tahu nih, agama sekarang kan. Lagi tes dulu. Kan seharusnya kan sebagai muslim Nanti saya nyeting begitu. kuat gitu kan, harus tahu yang namanya syariah kan. Kita tahu syariah itu adalah hukum dan aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dia taati hamba-hambanya. Bayar dulu, Raj. Gitu, atau secara etimologisnya ya jadikan sebagai satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan. Nah, jadi gini, kenapa sih kan banyak ya orang yang dimasukkan sebagai umat muslim yang harusnya menaati semua aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di zaman sekarang itu makin banyak yang melanggar hal tersebut, bahkan aib pun banyak mulai tersebar. Itu gimana kan kakak hal itu? Banyak sekali. Ada yang seharusnya kan aib itu kan sudah ditutupi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi manusianya aja yang membuka aib tersebut. Itu udah, padahal Tuhan masih sayang kepada dia, padahal ya sayang kepada dia, cuma dianya aja gitu yang harusnya sebagai umat muslim menaati aturannya malah melanggar gitu. Itu gimana Kak? Di zaman sekarang nih korban ini malah makin banyak Kak. Itu aja Kak. Baik, teman-teman sekalian, kita harus belajar dulu bahwa
ketika kita ada masalah kita harus memilah-milah masalah itu gitu ya. Jadi kalau misalkan gini, itu misalkan ya, nggak usah jauh-jauh ya, kita ada ayam tetangga nih masuk ke rumah kita gitu kan, kemudian dia buang kotoran. Ini logik ya, logik kasar. Iya. Ayam tetangga masuk ke rumah kita buang kotoran, terus kita marah-marah, terus kemudian kita karena kita kesel kita lempar timpuk tuh jendela tetangga kita tuh pakai batu, pang gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita kan pasti marah kan, jadi konflik dan panjang dan senam. Padahal sesungguhnya cara solusinya gampang, cukup pintunya tutup atau ya kasih apa gitu penghalang supaya air nggak masuk kan gitu ya. Jadi kita ketika kita melihat masalah itu kita harus bisa memilah-milah dulu, ini masalahnya apa sih? Bisa nggak sih kita selesaikan dengan cara ini aja? Jangan kita akhirnya menjadi global dan kemudian kita mensikapinya dengan cara yang tidak bijak. Itu yang penting. Yang pertama itu. Terus tadi terkait dengan masalah tadi, kita memang tidak bisa merubah keseluruhannya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita mesti tadi ya memilah-milah mata itu ya, kita perbaiki pertama dari diri kita sendiri dulu. Perbaiki dari diri sendiri, diantara kita mengaji, belajar pengetahuan. Terus apalagi habis itu kita merubah keluarga kita dari lingkup terkecil kita dulu. Ada adik kita, mungkin ada orang tua kita. Jadi kebaikan itu lama-lama akan membesar dari diri sendiri, satu orang membesar menjadi keluarga, terus membesar lagi tuh. Nanti kalau kita punya pasangan ataupun punya anak, kita didik dulu, kita perbaiki dulu, terus membesar lagi menjadi masyarakat. Jadi kumpulan orang-orang yang baik menjadi kumpulan keluarga yang baik, menjadi kumpulan nanti masyarakat yang baik. Jadi setelah diri kita sudah, keluarga kita sudah, masyarakat kita. Dan kemudian dari kalau misalkan semua orang melakukan hal yang sama, maka terbentuklah nanti negara yang baik. Jadi stepnya begitu tuh, harus dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ini masyarakat kita kalau semuanya begitu nih, misalkan Mukti rumahnya misalkan di Pondok Kacang misalkan ya, berbuat seperti itu, jadi keluarganya baik, terus kompleknya baik, ternyata eras misalkan rumahnya tinggi begitu, jadi keluarganya baik, lingkungannya jadi baik, ternyata akhirnya semua jadi baik gitu. Jadi perbaikan itu harus diawali dari diri sendiri, terus kemudian naik seperti itu gitu. Jadi kalau yang kita pelajari obat hati itu kan yang tumbuh hati ya, diantaranya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi ini penting juga, diantaranya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah berjamaah, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama untuk mempelajari agama dan kemudian untuk memperbaiki. Dan diantara itu yang kita lakukan, kita ngaji, belajar, saling kalau dalam Al-Quran tadi Al-Asr tawasau itu saling menasihati dan kebaikan dan nanti sedikit demi sedikit itu akan menjadi perubahan yang akan membesar dan akhirnya menjadi badatun tayyibatan warabun kufur seperti itu. Tuh, jadi itu mungkin step-stepnya kalau ini. Terus bagaimana Kak dengan kalau misalkan jadi air sekarang? Ya kita tadi ya kita mesti tahu bahwa ini jatuhnya gibah apa bukan. Terus buat diri kita sendiri apakah ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat kita tinggalkan gitu ya. Terus kalau misalkan ini jatuhnya berita ini bener Kak, tapi nggak enak buat orang lain kan jatuhnya gibah ya. Kalau berita ini bohong jatuhnya fitnah ya. Jadi sama-sama nggak bener juga gitu. Ini nggak usah diikutin gitu ya. Kita cari yang baik-baik saja. Gitu. Jadi sambil ya kalau misalkan semua orang berpikir hal yang negara kita pun juga akan menjadi negara yang baik seperti itu. Dengan step-step yang tadi. Itu Mukti. Mudah-mudahan apa kurang jelas? Berarti gini ya. Tapi kalau misal umat muslim itu menaati semangat syariat Islam, berarti itu ada pemimpin yang harus diganti deh. Emang saya tuh ngeliat dirinya tuh Indonesia tuh udah mulai kacau gitu, benar-benar kacau lah. Udah kayak dia tuh gak mikirin, dia tuh pengennya nyari duit gitu, makan tuh di depan kayak gimana. Gitu aja sih emang. Ya gimana sih emang, kita nggak tahu ya pemerintah sono korupsi atau enggak, kita nggak tahu.
mudah-mudahan aja ke depannya nanti atau tahun-tahun ke depan tuh jadi lebih baik aja gitu. Iya. Baik, jadi memang kerisauan ini juga teman-teman, kalau kita belajar sirah ataupun belajar kisah-kisah sebelumnya, ini hal-hal itu tuh sudah pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih parah lagi gitu sebenarnya. Pernahkah terjadi di zaman Rasul? Pernah. Kenapa? Karena Rasulullah dilahirkan dalam kondisi yang penuh dengan kejahiliahan. Pernah nggak terjadi di zaman Ibrahim? Pernah gitu. Ibrahim juga ada di tengah kejahiliahan. Pernah nggak terjadi di zamannya Nabi Musa? Pernah. Juga sama juga gitu ya. Jadi sejarah itu akan selalu berulang. Cuman pokoknya berbeda-beda gitu ya. Bagaimana solusinya? Ya kita pelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Ibrahim pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa pada saat itu, apa yang dilakukan. Yang pertama kan Rasulullah tadi ya, dia belajar itu ya, dia berguru, dan gurunya adalah malaikat Jibril alaihissalam ya kan, yang mengajarkan tentang Al-Quran dan lain-lain. Terus kemudian habis itu apa? Dia membentuk komunitas. Dia di rumah Arqam bin Abi Arqam bertemu dengan sahabat, ajak orang. Terus kemudian apalagi? Ternyata dia dimusuhin gitu ya. Terus akhirnya dia berhijrah. Sama nggak sih dengan Musa? Sama juga kan? Dia mengajak, dimusuhin, dia hijrah juga gitu kan. Gitu. Jadi ketika kita sudah berusaha, nanti Allah akan berikan jalan-jalan. Tapi stepnya harus kita laksanakan juga. Ya Rasulullah itu pertama diri sendiri, kemudian dia mengajak Khadijah, terus dia mengajak Ali bin Abi Thalib, terus dia mengajak masyarakatnya. Pada situ ada Abu Bakar, ada Umar dan lain-lain. Terus kemudian akhirnya ternyata Allah menghendaki mereka berhijrah, dan di hijrah itu dia terbentuk negara justru kan, malah seperti itu. Jadi stepnya apa yang kita sampaikan di sini ternyata dijalankan oleh sebelumnya juga begitu. Nabi Musa juga sama, dia hijrah, dia ke tanah yang dijanjikan, yaitu di Palestina, dan membentuk gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir, kita pelajari aja kan. Sungguhnya dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah, dan kisah-kisah itu kenapa disampaikan oleh Allah itu pertama buat jadi pelajaran kita, dan itu akan menjadi solusi buat kita. Bagaimana konflik dengan keluarga, Allah mencontohkan konfliknya Nabi Yusuf dengan para saudaranya gitu. Konflik apa yang lebih hebat daripada seorang saudara yang ingin membunuh saudaranya, ya kan? Sudah diajarkan, dan solusinya bagaimana? Ada juga di situ bagaimana solusinya gitu. Jadi teman-teman, makanya kita ngaji. Nah, dengan ngaji itu kita belajar bareng-bareng, kemudian kita akan tercerahkan solusi seperti apa. Nggak ngawang-ngawang, oh teori ini begini nih, nggak ada itu. Ini kalau dalam Al-Quran sudah jelas kan, sudah dicontohkan, ada ininya dan hasilnya pun ada. Tapi kalau teori yang itu ya mungkin masih baru coba-coba dan belum tentu benar. Jadi kesimpulannya kita belajar ngaji, belajar terus gitu ya. Dan gitu Mukti, mudah-mudahan sedikit terjawab nih Mukti nih. Iya. Kalau terjawab sih banyak. Ya masih akan jadi. Ya sama-sama. Ini oke, baik, alhamdulillah. Ini diskusi kita sangat menarik sekali. Gimana, ada lagi yang mau didiskusikan dari Elras atau Mukti atau Rai? Kok saya cukup Ya. Oke. Yang lain cukup? Nggak cukup, Kak. Baik.